Mazmur 126 ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Setelah berada dalam pembuangan selama 70 tahun, tiba-tiba tanpa diduga dengan cara yang ajaib, Tuhan menggerakkan Raja Kores untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka boleh pulang ke negaranya dan membangun kota Yerusalem serta bait Allah mereka kembali. Sebuah kejutan indah yang membawa sukacita luar biasa, sehingga mereka merasa seperti sedang bermimpi. Bangsa-bangsa lain bahkan ikut kagum dan berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Namun, di samping sukacita, kebebasan dari pembuangan itu juga berarti kerja keras, karena negara mereka sudah rata dengan tanah. Gundukan puing ada di mana-mana, dan ladang-ladang mereka juga sudah ditumbuhi onak dan duri. Demikian buruknya kondisi tanah perjanjian itu, sehingga mereka menggambarkannya seperti batang air kering di tanah Negeb. Itulah sebabnya sebagian orang yang sudah menikmati kemapanan di Babel memilih untuk tetap tinggal di sana. Mereka berpikir, ngapain susah-susah? Sedangkan di Babel, walaupun menyandang status bangsa buangan, mereka mendapat perlakuan yang sama dengan penduduk asli. Bahkan, beberapa di antara mereka seperti Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego diangkat menjadi pejabat tinggi. Kenikmatan dunia menyebabkan mereka lupa bahwa mereka adalah umat Allah yang telah dipilih dan dikuduskan bagi kedatangan Juru Selamat dunia, bahwa Yerusalem adalah bagian tanah perjanjian, dan bahwa bait Allah adalah simbol kehadiran Allah di tengah umatnya. Menolak untuk pulang serta membangun kembali Yerusalem dan bait Allah berarti melepaskan hak sebagai umat Allah. Bagi orang yang masih memegang teguh perjanjian Allah, mungkin sikap mereka menjengkelkan. Bagaimana mungkin mereka bisa enak-enakan menikmati hidup di Babel, sementara saudara-saudara sebangsa mereka bersusah payah melakukan pekerjaan yang sangat berat itu. Namun firman Tuhan mengingatkan agar mereka tidak perlu putus asa dan merasa jengkel atau marah, sebab bagi orang yang mau bersusah-susah mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar itu, pada akhirnya pasti akan menuai hasilnya. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Seperti bangsa Israel yang pulang ke negaranya itu, kita mungkin merasa lelah dengan pandemi yang tak kunjung berakhir ini. Kita mungkin juga jengkel melihat orang-orang yang tidak mau mentaati protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID-19 ini terus meningkat. Mereka memang salah dan harus disadarkan. Namun percayalah, jika kita mau terus melakukan yang terbaik, walau dengan susah payah, suatu saat nanti kita pasti akan menuai hasilnya. Karena itu, jangan biarkan perasaan-perasaan negatif menguasai kita sehingga pandemi ini berlalu dengan sia-sia. Mari kita gali potensi diri yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, dan dengan kreatif kita temukan hal-hal baru yang bisa kita kerjakan. Dan lakukan itu dengan sepenuh hati. Maka kita akan takjub melihat hasilnya. Amin.